Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri. Indonesia melambat pada kuartal pertama ke-2026, posisi utang luar negeri hingga Maret tahun 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,8% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2025 yang mencapai 1,9%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri dipengaruhi oleh sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan melambat menjadi 3,8% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi aliran modal asing pada surat berharga negara internasional. Di tengah tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mendukung pembiayaan APBN dan belanja prioritas nasional. Utang pemerintah antara lain digunakan untuk sektor kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan. Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi 191,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 194,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,4% dari total utang luar negeri nasional. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri. Indonesia melambat pada kuartal pertama ke-2026, posisi utang luar negeri hingga Maret tahun 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,8% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2025 yang mencapai 1,9%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri dipengaruhi oleh sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan melambat menjadi 3,8% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi aliran modal asing pada surat berharga negara internasional. Di tengah tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mendukung pembiayaan APBN dan belanja prioritas nasional. Utang pemerintah antara lain digunakan untuk sektor kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan. Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi 191,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 194,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,4% dari total utang luar negeri nasional. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri. Indonesia melambat pada kuartal pertama ke-2026, posisi utang luar negeri hingga Maret tahun 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,8% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2025 yang mencapai 1,9%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri dipengaruhi oleh sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan melambat menjadi 3,8% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi aliran modal asing pada surat berharga negara internasional. Di tengah tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk
mendukung pembiayaan APBN, dan belanja prioritas nasional. Utang pemerintah antara lain digunakan untuk sektor kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan. Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi 191,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 194,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,4% dari total utang luar negeri nasional. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia melambat pada kuartal pertama ke-2026, posisi utang luar negeri hingga Maret tahun 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,8% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2025 yang mencapai 1,9%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri dipengaruhi oleh sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan melambat menjadi 3,8% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi aliran modal asing pada surat berharga negara internasional. Di tengah tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mendukung pembiayaan APBN dan belanja prioritas nasional. Utang pemerintah antara lain digunakan untuk sektor kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan. Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi 191,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 194,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,4% dari total utang luar negeri nasional. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia melambat pada kuartal pertama ke-2026, posisi utang luar negeri hingga Maret tahun 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,8% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 4 2025 yang mencapai 1,9%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri dipengaruhi oleh sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 214,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan melambat menjadi 3,8% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi aliran modal asing pada surat berharga negara internasional. Di tengah tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mendukung pembiayaan APBN dan belanja prioritas nasional. Utang pemerintah antara lain digunakan untuk sektor kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan. Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi 191,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 194,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5%, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,4% dari total utang luar negeri nasional.